Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyuning Tias MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan atau Leadership. Perkenalkan, nama saya Fikri Kurniawan dari kelas IE21C2 dengan nomor induk mahasiswa 352110134. Di sini saya akan mempresentasikan peran komunikasi terhadap kepemimpinan dalam membangun teamwork, yang dimana tertulis dalam jurnal Akamawa Press UIN Sumatera Utara. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu latar belakang. Salah satu aktivitas dasar manusia adalah berkomunikasi. Melalui komunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di tempat kerja, di pasar, di masyarakat, atau di mana saja mereka berada. Semua orang akan terlibat dalam komunikasi. Kehidupan manusia bergantung pada komunikasi. Komunikasi menyebabkan pengetahuan manusia berkembang setiap hari. Selain itu, masyarakat dan komunikasi adalah bagian dari sistem sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Komunikasi juga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya jalinan komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi, maka besar kemungkinan semua kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi tersebut tidak akan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dibutuhkan kerjasama yang erat, baik kerjasama antar anggota ataupun pemimpin dengan anggotanya. Begitu juga yang dilakukan oleh organisasi Akamawa Press UINSU. Akademi Mahasiswa Berprestasi UINSU merupakan sebuah wadah pembinaan dalam kelas public speaking, karya tulis ilmiah, personal branding, praktik ibadah atau keagamaan ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa dengan melibatkan dosen di lingkungan UINSU dan senior mahasiswa berprestasi. Tujuan organisasi ini adalah agar mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di lingkup perguruan tinggi diberi apresiasi dan penghargaan yang layak, karena dapat diketahui bahwasannya mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di lembaga tersebut kurang mendapat apresiasi. Begitu pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, pemimpin sebagai manajer puncak hendaknya mampu berkomunikasi dengan seluruh elemen, sehingga tercipta perilaku kerja yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Komunikasi yang jelas dan inspiratif mampu membantu anggota tim memahami arah yang diinginkan dan tujuan yang harus dicapai. Baik, selanjutnya kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu kajian teori. Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam satu tujuan. Orang dapat bekerja dengan saling membutuhkan satu sama lain. Sesuatu hal yang sangat penting adalah komunikasi. Komunikasi merupakan sarana yang dimana orang mengklarifikasi harapan mereka dan mengkoordinasi pekerjaan, yang memungkinkan mereka mencapai tujuan organisasi dengan lebih efisien dan efektif. Hampir semua studi tentang manusia dan kehidupannya selalu berhubungan dengan komunikasi. Komunikasi memang selalu ada pada setiap kegiatan manusia, baik menetapkan suatu pusat kajian maupun hanya sebagai salah satu aspek atau sudut pandang dalam kehidupan sehari-hari, karena komunikasi tidak pernah putus dari kegiatan manusia. Hasil utama yang diinginkan dari proses komunikasi adalah perubahan perilaku penerima pesan, sesuai dengan niat dan tujuan pengirim pesan. Proses komunikasi dianggap berhasil jika terdapat umpan balik dan interaksi yang berjalan dua arah, di mana pengirim pesan juga berperan sebagai penerima. Dalam proses komunikasi, konsep kegaduhan sering muncul untuk menunjukkan adanya hambatan dalam tindakan komunikasi. Baik, kita masuk ke dalam poin yang berikutnya, yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Moe Loeng dalam Abdul Fattah Nasution menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi. Dalam konteks ini, peneliti melakukan interaksi wawancara dengan Dini Rahmayani Zebua selaku Ketua Umum Organisasi Akademi Mahasiswa Berprestasi, UINSU. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Baik, selanjutnya kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Kepemimpinan adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan memberikan dorongan dan bimbingan dalam bekerja sama untuk mengejar tujuan yang telah disepakati bersama. Narasumber menuturkan bahwasannya sebagai seorang pemimpin yang dapat dilakukan agar anggotanya merasakan kenyamanan saat berada di ruang lingkup organisasi adalah dengan cara menganggap bahwa anggota sebagai keluarga, sehingga anggota dapat merasa bagaimana dirangkul, didukung, dan dikasih sayang yang kuat. Di dalam organisasi Akamawapres Uinsu, tentunya terdapat anggota yang memiliki sifat kurang terbuka dalam berkomunikasi, baik dengan ketua organisasi atau dengan anggota organisasi itu sendiri, terutama saat anggota tersebut memiliki masalah. Upaya pertama dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mendekatkan diri kepada anggota tersebut, kemudian berinteraksi. Jika upaya tersebut tidak memecahkan masalah, ketua organisasi harus menggunakan upaya lainnya, yaitu dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi, yaitu aplikasi yang dapat mengirim pesan secara anonim. Jadi, lewat aplikasi tersebut, anggota dapat memberikan informasi dan memiliki keberanian untuk speak up jika ada anggota tersebut memiliki sifat yang sangat tertutup. Komunikasi adalah salah satu elemen kunci yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Jika ingin membangun komunikasi dalam suatu komunitas, kuncinya adalah harus ada pertemuan. Dari pertemuan tersebutlah ketua Mawapres akan membagi keseluruhan anggota menjadi beberapa kelompok atau tim, yang dimana tim tersebut diberi kesempatan untuk merancang kegiatan atau agenda dengan mengeluarkan ide-ide agenda sehingga mereka akan saling berinteraksi dan terbiasa berkomunikasi dalam membangun kreativitas. Jika seorang pemimpin dalam organisasi tidak mampu dalam berkomunikasi, pasti akan terjadi miskomunikasi. Dan miskomunikasi tersebut akan menciptakan perpecahan baik antar anggota maupun dengan pemimpin itu sendiri, dikarenakan tidak tersampainya informasi yang akan disampaikan. Oleh karenanya, komunikasi tersebut sangat penting. Dalam lingkungan kerja, komunikasi yang jelas dan terbuka membantu anggota tim untuk mengetahui tujuan, target, prosedur, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, komunikasi yang baik juga melibatkan pendengaran aktif, kemampuan penyampaian pesan dengan jelas, dan kemampuan mengatasi konflik secara konstruktif. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam poin yang berikutnya, yaitu kesimpulan. Kepemimpinan merupakan orang yang mempunyai kemampuan dalam melaksanakan organisasi dengan cara apapun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Peran komunikasi dalam kepemimpinan dan pembangunan teamwork sangat krusial. Komunikasi yang efektif menjadi pondasi utama untuk membangun hubungan yang sehat antar pemimpin dan anggota tim. Dengan adanya komunikasi yang baik, pemimpin dapat menetapkan visi, membangun kepercayaan, dan menyediakan kerangka kerja yang jelas bagi tim. Pemimpin yang memahami dan mengoptimalkan peran komunikasi ini dapat mencapai kesuksesan dalam membangun teamwork yang kuat dan efisien. Begitu pula di organisasi Akademi Mahasiswa Berprestasi atau Akamawapres Uinsu, yang dari penuturan ketua umum mengatakan bahwasannya jadilah diri sendiri dengan apa adanya, kita dan bawalah diri ciptakan kepemimpinan yang tidak kaku dan monoton dalam memimpin, serta ciptakan komunikasi dengan banyak arah dan santai, serta nyaman tidak otoriter, agar anggota atau pengurus merasa satu keluarga dekat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.